Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya, Mayansari, guru PPKN. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat semua. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, saya akan mengabsen dulu ya siapa-siapa yang berhalangan masuk pada pagi hari ini. Apakah dari teman-teman kalian ada yang berhalangan masuk? Dari Bu. Oh, berarti hadir semua ya? Iya, Bu. Ya, pada pagi hari ini kita mempelajari mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum memasuki pembahasan mengenai pada pagi hari ini, Ibu akan mereview kembali pembelajaran yang kita pelajari pada minggu lalu. Apakah dari anak-anakku sekalian ada yang mengingat materi apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Saya, Bu. Ya, coba silahkan. Apa ada yang lain? Istilah Pancasila, fungsi dan peranan Pancasila. Ya, betul. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca 5. Sila, prinsip dasar, sendi asas. Ya, betul. Nah, di sini kita mereview kembali, berarti anak-anakku sekalian ada yang masih ingat yang kita pelajari pada minggu lalu. Nah, kita memasuki di intinya ya. Nah, di sini istilah Pancasila, fungsi dan peranan Pancasila. Nah, di sini sama yang anak-anakku sekalian yang tadi jelaskan, yang tadi paparkan. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, betul. Panca itu berarti 5. Kayak tadi yang anak-anakku sekalian jelaskan ya. Sila artinya prinsip, dasar, asas. Nah, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman dan aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Nah, di sini apakah dari anak-anakku sekalian masih ingat apa fungsi dan peranan Pancasila? Fungsi dan peranan Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Ya, betul. Sama dengan yang di atas yang Ibu tampilkan di PowerPoint. Nah, kan tadi hanya 4 yang kalian sebutkan. Nah, Ibu di sini yang dicantumkan di PowerPoint ada 7, yaitu yang kelima itu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, kita memasuki pembelajaran yang kita bahas pada pagi hari ini, karena tadi sudah mereview pembelajaran yang minggu lalu. Nah, yang pertama di sini Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara di sini karena Pancasila digunakan sebagai landasan atau dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara yang meliputi seperti
ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, kita lanjut di Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar negara Undang-Undang Dasar untuk mewujudkan perintah maupun penyelenggaraan negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Nah, itu Pancasila sebagai dasar negara yang punya kedudukan. Ada 5. Nah, di sini rumusan Pancasila dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis konstitusional yang sah, di mana berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Nah, kita melanjutkan kan di sini Pancasila digunakan sebagai landasan dan dasar. Kita cantumkan di sini kan diterapkan bahwa Pancasila itu landasan atau dasar. Nah, di sini untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan di segala bidang, jadi dapat diibaratkan Nah, di sini Ibu memberikan contoh, yaitu gambar bangunan. Nah, di sini Ibu bisa seperti bangunan itu adalah negara, penghuninya itu adalah rakyat. Nah, di sini ada candi-candinya atau tiang-tiangnya yang meliputi seperti tiang-tiangnya itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika maupun konsep NKRI. Nah, kan di sini gambar bangunan ini dia berdiri seperti ini, dia mempunyai dasar. Nah, seperti halnya dengan Pancasila, dia mempunyai dasar, yaitu dasar Pancasila. Apabila dasar dari bangunan ini roboh, maka bangunan ini akan tumbang atau roboh. Nah, sama halnya dengan dasar Pancasila. Apabila kita tidak terapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai rakyat tidak tentram dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, apabila dasar negara kuat, maka negara akan kuat atau kokoh walaupun menghadapi berbagai masalah. Nah, yang kedua itu apabila dasar negara kita lemah, akan mudah roboh, sama halnya dengan gambar tadi, gambar bangunan roboh atau mulai dihancurkan serta mudah terpecah belah. Nah, kita lanjut di materi kedua, yaitu pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu negara
yang diyakini kebenarannya sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila yang sering disebut juga sebagai way of life. Maksudnya di sini seperti penggalangan hidup, pedoman hidup, atau pandangan hidup. Nah, di sini Ibu memberikan contoh penerapannya. Contoh penerapannya itu ada di sila pertama di Pancasila. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang meliputi bahwa menghormati dan toleransi antar agama, sehingga tidak akan ada umat agama satu menjelekkan atau menghina agama lain, karena kita sudah menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, di sini di sini akan mempunyai akibatnya. Apa sih akibatnya jika tidak memiliki pandangan hidup? Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan masyarakat atau persoalan dunia, seperti mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah atau persoalan dalam bangsa. Negara akan terpecah belah. Nah, di sini sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu memberikan motivasi kepada anak-anakku sekalian agar bisa belajar di rumah dengan baik dan bisa memahami apa-apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas rumah, yaitu apa-apa yang kalian pahami mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.